Emosi-emosi negatif yang terpendam, tidak terekspresikan atau tidak dirilis, dia akan muncul kembali dalam bentuk yang lebih mengerikan suatu hari nanti. Jadi kalau sekarang kita ketemu orang nih ya, yang bawaannya jengkelin, ngeselin, marah-marah melulu, ini itu, jangan-jangan ada tumpukan sampah emosi di bawah sadar. Berdiri di pinggir jalan, ada truk sampah lewat. Respon pertama itu bidung. Kenapa? Karena bau. Nah kita ini, itu truk sampah itu mbak. Kita kemana-mana itu bawa sampah sebenarnya. Cuma yang kita sebarkan bukan bau secara fisik, tapi vibrasi, energi negatif yang ke sekeliling kita. Emosi-emosi negatif yang pernah kita rasakan, pernah kita alami, dan dia tersimpan, tersembunyi, terperangkap di bawah sadar kita. Welcome to Kipods. Hari ini kita akan ngobrolin soal transformasi dan juga emosi bersama dengan Mas Yuyun di sini. Halo Mas. Halo Mbak Sandra, terima kasih. Yes, thank you juga sudah datang kemari. Mas Yuyun ini adalah seorang self transformation coach ya tadi. Kata orang begitu. Kata Masnya sendiri? Ya, berusaha. Mengamini ya. Mengamini pastinya, Karena yes. tidak ada yang abadi selain perubahan. Iya, setuju. Ini banyak banget diomongin loh Mas sebenarnya, transformasi, emosi. Kalau kemarin kita lihat-lihat juga karena kita lebih banyak di self improvement sekarang. Jadi menarik karena Mas banyak sekali membahas mengenai sampah emosi ya. Tadi sempat kita bahas juga sedikit tentang sampah emosi. Nah, kalau yang kita lihat kayaknya sampah emosi ini sangat banyak dibicarakan karena ternyata banyak orang yang nggak sadar ya Mas ya kalau ternyata mereka menyimpan sampah emosi. Boleh nggak dijelasin Mas sampah emosi itu apa aja dan kenapa banyak orang yang nggak sadar? Ya, ini menarik sekali. Memang kalau kita bicara emosi, semua orang kan tahu ya. Emosi adalah rasa yang merupakan respon dari ancaman atau kejadian yang menimbulkan emosi-emosi negatif. Jadi memang, tapi sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Boleh. Saya bukan dokter, saya bukan psikiater, bukan psikolog, juga bukan neuroscience. Jadi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan ya pengamatan pembelajaran saya sebatas kemampuan saya. Oke. Jadi kalau saya ngomong neuroscience segala macam itu ya sebatas kemampuan itu. Jadi tidak lebih dari itu. Nah, emosi seperti kita tahu memang merupakan sebuah respon alami dari otak kita ketika kita mengalami sebuah ancaman. Ya. Jadi kalau Mbak Chandra nanti dikejar anjing gitu ya, pasti takut kan? Betul. Kecuali berani ya. Kalau nggak takut berarti kan berani. Tapi kalau nggak berani kan takut. Ketika muncul ketakutan itu, otak kita yang namanya amigdala itu membuat keputusan. Lari atau lawan, fight or flight. Nah kalau kita berani ya kita lawan. Kalau takut kita lari. Itu respon emosi. Nah semua orang siapapun itu pasti akan mengalami masalah-masalah emosi. Yang menjadi masalah adalah suatu saat, tadi saya cerita Mbak Sandra dikejar anjing ya. Itu kejadian sekitar 30 tahun yang lalu. Mungkin belum sampai sana ya. Sekitar 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu. Nah, sekarang 10 tahun kemudian, apakah emosi waktu dikejar anjing itu masih ada? Jawaban saya adalah masih. Seringkali kita merasa sudah melupakan, sudah memaafkan, sudah nganggap itu sudah bukan masalah lagi, tapi ternyata tidak. Ya, meskipun ucapan saya mungkin masih perlu diverifikasi secara ilmiah ya, tapi saya meyakini bahwa semua emosi-emosi negatif yang pernah muncul dalam kehidupan kita itu akan selalu tetap ada di sana. Di mana? Di bawah sadar. Ya, itulah yang kemudian saya sebut sebagai sampah-sampah emosi. Ada yang menyebut sebagai luka batin. Ada juga seperti itu. Tapi kalau saya cenderung lebih ke sampah emosi. Nah, sampai kapan sampah emosi itu akan tetap ada? Sampai selamanya. Sebelum kita bereskan, kita rilis. Rilisnya menggunakan apa? Ya berbagai macam cara. Salah satunya adalah terapi tapping yang saya tekuni. Nah, kalau kita belum melakukan proses itu, di mata saya itu belum beres. Banyak orang mengatakan begini, saya sudah maafin, saya sudah nggak mikir lagi, saya sudah nggak marah lagi dan lain sebagainya. Tapi jauh di bawah sadarnya itu masih bercokol. Itu yang namanya marah, sedih, sakit dan lain sebagainya. Bahkan Sigmund Freud ya, dia seorang
bapak psikoanalisis, orang-orang psikologi pasti tahu, mengatakan begini, emosi-emosi negatif yang terpendam, tidak terekspresikan atau tidak dirilis, dia akan muncul kembali dalam bentuk yang lebih mengerikan suatu hari nanti. Nah, saya nonton filmnya, memang penggambarannya mengerikan. Jadi kalau sekarang kita ketemu orang nih ya, yang bawaannya jengkelin, ngeselin, marah-marah melulu, ini itu, jangan-jangan ada tumpukan sampah emosi di bawah sadarnya sehingga ngedrive dia berperilaku seperti itu. Mungkin Mbak Sandra pernah ketemu orang cakep, pinter, baik, ramah, sopan ya. Tapi entah kenapa kalau urusan sama dia ujungnya berantem. Nah, itu tidak lepas dari energi negatif yang ada pada diri seseorang. Karena apa? Karena sampah emosi. Nah, sampah emosi itu mengacaukan energi tubuh kita. Iya. Gitu. Ya, jadi intinya apa? Sampah emosi itu adalah emosi-emosi negatif yang pernah kita rasakan, pernah kita alami, dan dia tersimpan, tersembunyi, terperangkap di bawah sadar kita. Itu definisi menurut saya loh ya. Oke. Ini tadi menarik juga karena Mas Yuyun bilang bahwa bukan dari bidang psikologi gitu ya, tapi sangat mendalami hal-hal yang seperti ini, self transformation itu apa ceritanya Mas? Apakah karena memang sering baca buku akhirnya tertarik atau mengalami sendiri? Ya, nggak tahu kenapa memang sejak zaman SMA apa kuliah, memang saya senang hal yang sifatnya psikologis. Bahkan saya dulu kuliah masuk ke Fakultas Ilmu Sosial Politik UGM, jurusannya komunikasi. Itu tahun pertama. Tahun kedua, saya mencoba mendaftar ulang. Jurusannya psikologi, fakultas psikologi. Tapi alhamdulillah nggak diterima. Alhamdulillah itu ya. Jadi ya udah nggak terima, terus kemudian saya melanjutkan di bidang komunikasi sampai kemudian punya usaha bekerja di bidang komunikasi, media dan segala macam. Nah, awalnya itu karena saya sakit, Mbak. Saya sakit kepala bertahun-tahun, kemudian saya ketemu metode terapi tapping itu. Nah, awalnya juga cuma sebagai pasien saja. Kemudian di tahun 2012 saya ditantang oleh salah seorang sahabat saya, yang kebetulan seorang dokter yang cukup terkenal. Dia bertanya kepada saya, Yun, kata teman-teman kamu sekarang jadi dukun. Karena ceritanya gini, kemudian saya belajar metode ini, dan ternyata di metode ini bisa untuk terapi jarak jauh. Nah, saya tuh hobi gitu loh. Ada teman sakit, saya obatin, iseng aja gitu. Nah, di kalangan teman-teman itu nyebarlah isu itu Yuyun jadi dukun. Nah, dari situlah awalnya sebenarnya. Kemudian karena dia men-challenge saya untuk minta diajarin, even dia seorang dokter, karena dia punya argumentasi begini. Sekarang nih, menurut dia ya, banyak dokter juga yang kebingungan. Pasien datang, kasih obat, balik lagi, keluarnya sama, dan terus. Dan mereka tahu itu masalah psikologis. Nah, kenapa kemudian dia belajar ini? Karena dia tahu fenomena seperti itu. Nah, itu tahun 2012 ya. Kemudian kesibukan saya nggak terlalu serius menekuni bidang ini, datanglah pandemi. Nah, di pandemi ini karena teknologi segala macam memungkinkan saya untuk membuka kelas lebih luas lagi. Nah, dari situlah saya kemudian mendapatkan banyak insight. Yang datang kepada saya, malah saya ini, dan mau tidak mau saya harus belajar. Salah satunya ya ilmu psikologi tadi, karena memang mau tidak mau saya harus baca itu. Karena yang saya hadapin orang yang bermasalah secara psikologis. Karena sakit fisik pun 85% datang dari pikiran dan emosi negatif. Kemudian ada yang penulis menyatakan, Louis Hay namanya, dia menulis You Can Heal Your Life. Ada di internet. Dia research ribuan pasien di rumah sakit dan menemukan bahwa semua penyakit ada latar belakang emosinya. Ya, satu lagi seorang dokter yang cukup viral di YouTube beberapa tahun yang lalu, namanya Dr. Agus. Beliau mengatakan makanan yang berkontribusi 20% terhadap penyakit. Jadi kalau ada orang kolesterol tinggi, jangan nyalain sate kambing. Kalau ada orang asam lambung, jangan nyalain yang asam-asam. Karena sebenarnya kontributor terbesar adalah pikiran itu tadi ya. Iya. Oke. Jadi akhirnya saya nggak hanya psikologis, Mbak. Yang saya pelajari ya ada psikologi, ada kedokteran ya dalam batas wajar ya. Itu kemudian neuroscience juga sedikit saya coba pelajari.
Ya untuk sekarang ada AI sehingga saya bisa mengeksplor sangat luas gitu. Iya. Istilahnya nggak ada pertanyaan nggak bisa dijawab deh sekarang gitu. Oke. Ya. Tadi ngomongin tentang luka berarti ya Mas ya. Itu kan sebuah insight juga kalau ternyata bahkan yang 10 tahun lalu masih kerasa sampai sekarang. Itu kelihatannya dari apa Mas? Oke. Mbak, Trauma. jangankan 10 tahun ya. 40 tahun masih ada. Masih bisa diingat 50 dengan tahun baik. masih ada. Waktu kan kata orang tuh waktu nanti menyembuhkan lah gitu ya, atau misalnya ntar juga lupa tuh. Gitu. Apakah waktu menyembuhkan? Membantu iya. Oke. Tapi tidak menyembuhkan sama sekali. Oh. Ya, karena tadi saya bilang dia hanya membantu kita melupakan saja. Ya. Sementara sebagai api itu dia tersembunyi di bawah sadar kita. Seperti ini ibaratnya kita punya bola basket kayak bola apa kayak gitu ya. Kita lempar ke kolam renang. Tenggelamin sama kita. Hilang nggak? Hilang kan di bawah kan. Sampai kapan kita megangin itu? Ya. Kalau udah nggak kuat pasti akan lepas. Begitu lepas apa? Dia melenting ke permukaan. Jadi saya menemukan banyak sekali kasus. Ya. Yang hari ini ya datang kepada saya itu kan macam-macam ya. Ya ada yang masalah keuangan, masalah keluarga, masalah perselingkuhan, perceraian, patah hati, macam-macam lah ya, sampai orang sakit ini sakit itu udah banyak sekali. Saya telusuri dan saya temukan fakta bahwa sampai emosi itu, tadi saya bilang 50 tahun yang lalu pun masih ada. Masih ingat ya. Begitu dia mempraktekkan, nanti akan muncul trigger-trigger apa istilahnya kalau saya mengistilahkan itu semacam detox emosinya. Ada yang terus nangis, ada yang terus ini, terus itu. Jadi bahkan beberapa ngomong, saya kira udah lewat Mas. Saya kira udah nggak in lagi gitu. Jadi ternyata begitu dia treatment muncul itu. Jadi gini loh, saya mencoba menggambarkannya itu seperti apa sih? Seperti kue lapis ya, sampai emosi itu berlapis-lapis. Kita angkat yang atas, bawah naik terus seperti itu. Nah ketika apa? Yang bawahnya kuat sekali, dia akan bisa muncul ke atas kemudian meledak. Meledak dalam arti bukan arti negatif ya, tapi rilis gitu loh. Apa bentuknya macam-macam, bisa apa nangis atau paling bisa marah-marah juga. Ada yang seperti itu. Jadi apa detoxnya dalam bentuk kemarahan yang terus menerus. Ya itu kalau nggak ngerti ilmunya mungkin sudah nggak sanggup ngadepin gitu. Iya benar. Gitu. Tapi disitulah saya belajar. Jadi oh ternyata seperti ini, seperti itu gitu ya. Gitu. Jadi gampang sekali sebenarnya untuk mengetahui seseorang itu apakah dia punya sampai emosi atau tidak. Gimana tuh Mas? Pertama, lihat attitude-nya. Oke. Apakah dia jengkelin, ngeselin, sok kritis, sok galak, ya, gampang marah, gampang nangis, gampang ngambek. Pokoknya yang dekat dengan emosi-emosi negatif ya. Itu saya bisa pastikan orang itu pasti penuh sama emosi. Ya, pertama. Yang kedua, ada nggak perilaku yang aneh? Contohnya? Gitu. Contohnya, misalkan apa ya? Kebiasaan atau kaku. Orang yang sangat kaku. Biasanya juga ada hal yang traumatik di masa lalu. Ya. Atau suka menunda-nunda, procrastination. Itu juga salah satu bentuk bahwa dia punya sampah emosi. Banyak itu. Banyak sekali. Terus ada lagi nggak pede. Ya. Ini saya ngalami. Saya ngalami. Jadi saya sedikit cerita pengalaman saya ya. Kelas 3 SD, saya dimarahin bapak saya. Gara-gara berkelahi. Sejak saat itu saya tidak berani berkelahi. Meskipun berhadapan dengan lawan yang lebih kecil. Bukan takut sama musuh, tapi takut kalau ketahuan bapak nanti dimarahin lagi. Nah, saya trauma itu. Padahal tadinya saya tukang berantem. Kelas 1 saya berani ngelawan anak kelas 6. Itu kelas 1. Kelas 2 dikeroyok 4 orang. Dan gak kalah. Gitu ya, saking bandelnya. Nah, kejadian kelas 3 dan sejak itu saya gak berkelahi lagi. Ketika tumbuh dewasa, saya gak sadar bahwa itu ternyata merupakan salah satu sampah emosi besar dalam hidup saya. Karena saya tumbuh menjadi orang yang nggak pede, nggak berani ambil keputusan, kemudian pencemas, overthinking dan lain sebagainya. Suatu saat saya belajar, sudah belajar ini ya, saya praktekin
Saya ingat, oh ya saya mau terapi trauma dimarahin bapak. Itu saya terapi. Setelah terapi nggak ada apa-apa Mbak. Nggak ada perubahan apapun yang saya rasakan. Beda banget waktu saya pertama kali di terapi sakit kepala itu 5 menit hilang sakit kepalanya. Ini nggak ada perubahan apa-apa. Tapi beberapa hari kemudian setiap kali lihat anak saya kok pengen nangis. Setiap lihat dia kok pengen nangis ya, kenapa ya? Oh, nggak ada apa-apa itu. Puncaknya hari keberapa gitu saya makan sama istri di Cilandak itu ya. Saya ngomong nggak bisa. Setiap kali ngomong bawahnya mau nangis. Akhirnya karena nggak kuat saya lari ke mobil, makanan belum habis loh ya. Lari ke mobil, di dalam mobil saya nangis. Di situ saya menceracau. Saya nggak terima dimarahin bapak. Bayangkan Mbak, kejadian kelas 3 itu sebenarnya saya umur sekitar 9 tahun ya. Itu saya usia sekitar 38. 30 tahun. Ya, jadi saya menceracau. Nggak terima gitu loh saya dimarahin itu. Saya tuh kan berkelahi karena ini, wah istrinya juga bingung. Kamu kenapa sih kok jadi ngoceh gini gitu. Muncul Mbak keluar semua gitu. Dan itu proses rilis berarti itu Mas. Ya. Nah yang menarik, 2 atau 3 minggu kemudian di kantor kan setiap hari Kamis kami meeting produksi kan. Selesai meeting bos saya ngomong, udah nanti yang lain keluar, Mas Yun tinggal dulu di sini. Gitu. Ternyata cuma mau ditanya, Mas Yun, kok sekarang beda ya? Loh bedanya kenapa Bu? Saya bilang, bos saya kan perempuan. Kenapa Bu? Ya lebih ceria, lebih asik, terus nggak bikin orang takut. Hah? Kan saya kaget, maksudnya. Jadi gini, posisi saya kan produser. Produser itu yang diomongin apa coba? Angle kamera lah, teknis lah ya gitu ya. Apa yang bikin takut? Nggak ada. Tapi kalau orang ngomong dengan saya bawaannya takut. Takutnya apa? Duh jangan kok jadi susah. Duh kok ini. Rupanya energi saya adalah energi ketakutan. Jadi kita itu memancarkan energi itu Mbak. Jadi kalau bawah sadar penuh dengan ketakutan, dengan kecemasan, itu tersebar di sekeliling kita. Dan kita tuh memancarkan vibrasi itu. Makanya kalau yang sudah berkeluarga, terutama ibu nih hati-hati. Seorang ibu yang cemas akan menghasilkan atau berdampak, pertama suami ikut cemas. Yang kedua anak 3 kali lipat lebih cemas. Itu gak ngapa-ngapain loh ya. Muncul sendiri. Nah beberapa peserta training saya itu, yang ibu-ibu, itu banyak juga yang mengalami begitu ibunya beres, kerjaan suaminya lancar. Bahkan ada salah satu itu yang kemudian anaknya dapat piala FFI pemain wanita terbaik. Padahal belum pernah main film. Itu vibrasi seorang ibu pada anak-anak. Vibrasi tadi ya. Oke. Tapi gimana caranya mereka tahu Mas? Kalau tadi kan ternyata yang pertama mungkin tanda-tanda orang yang menyimpan gitu ya. Ada suka ngambek gitu. Tapi kan kita nggak bisa bedain. Kan maksudnya normal kalau kita marah atau mungkin ngambek karena memang ada yang nyebelin gitu ya. Tapi sejauh mana kita bisa membedakan ini emang ngambekan nih ada sampah sama yang ini normal namanya juga baru dimarahin gitu. Jadi gini, seperti saya bilang tadi, emosi itu hal yang lumrah. Memang nggak bisa kita hindari. Kalau kita dipukul orang ya pasti marah lah. Bego aja gitu ya, masa dipukul nggak marah gitu ya, atau ditipu ya pasti juga marah dan lain sebagainya. Masalahnya adalah ketika kita mengekspresikan kemarahan, ketika kita mengekspresikan kemarahan itu dalam batas wajar, itu masih oke. Ekspresi kemarahan biasa. Tapi kan ada Mbak orang-orang yang masalahnya sepele, tapi marahnya kayak mau kiamat. Nah itu kan beda. Nah saya jadi ingat suatu saat saya pernah bikin konten juga nih tentang kemarahan. Ternyata di balik kemarahan itu ada berbagai macam layer emosi-emosi yang lain. Beberapa waktu yang lalu saya juga nemu itu satu diagram ya, lingkaran begitu. Ada pusat itu emosi utama. Turunannya tuh macam-macam. Jadi kalau kita marah itu kadang tidak selalu meledak-ledak. Tapi ada bentuk-bentuk marah yang lain. Nah, menurut saya lupa siapa namanya waktu itu. Dia mengatakan di balik kemarahan itu mungkin ada ketakutan. Ada kesedihan. Ada kecemasan. Nah, mekanisme defense seseorang dalam bentuk marah itu. Kan gini, ada orang yang ketahuan berbuat salah, lebih galak dari kita. Itu kenapa coba? Ya itu, dia menggunakan kemarahan itu sebagai senjata untuk
Self defense dia. Oh itu ya, saya pikir Iya. orang-orang arogan aja. Mas biasa kan arogan ya orang-orang yang seperti itu kadang ya. Ya, arogan beda lagi. Kalau arogan memang gini, arogan pun menurut saya ya, kalau orang-orang yang dalam tanda petik baik-baik saja, arogan tuh nggak perlu. Iya. Orang yang arogan, coba cek di balik itu, bagaimana masa kecilnya, bagaimana pasti ada sesuatu di belakang itu. Saya sekarang begini Mbak, kalau saya melihat seseorang gitu ya, dia berperilaku yang Menyimpang gitu ya. Ya gitulah gitu ya. Saya tidak akan cepat-cepat Ngejudge. karena saya tahu oh di belakang dia pasti ada sesuatu. Iya. Contohnya kemarin sore ada salah seorang teman saya yang mengeluh pada saya, mau anakku mau ikut typing gini. Masalahnya apa? Overthinking ini. Saya sudah menduga masalahnya dari orang tua, gitu kan? Ada dia sendiri yang ngomong. Ternyata menurut anaknya itu begitu karena metode parentingnya orang tuanya, gitu. Jadi gimana ya? Memang serba salah ya. Nanganin anak itu nggak gampang. Pasti. Ya, makanya sekarang berkembang ilmu parenting. Ya. Orang tua dulu nggak ada Mbak. Ya, jadi orang tua dulu itu yang ngurusin anak ya berdasarkan yang mereka dapatkan dari para leluhur gitu. Sehingga generasi yang menurut saya paling bermasalah itu generasi saya ini. Iya. Kalau generasi saya ke bawah itu knowledge-nya sudah cukup lah bagaimana ngurusin anak gitu ya, mendidik anak segala macam. Tinggal masalahnya mau apa enggak. Tapi banyak juga orang tua yang memang terlalu banyak sampah emosi. Akibatnya apa? Dia menjadikan anak sebagai sansak. Tahu sansak? Tahu. Sebagai sasaran. Dia di kantor ada masalah, pulang ketemu istri, marah-marah sama istri sama anak. Begitu sebaliknya, di rumah ada masalah dengan istrinya, dengan pasangannya, di kantor marah-marah sama teman sekantor. Gitu. Jadi ya saling berkaitan semuanya. Iya. Nggak bisa dilepaskan. Nah, caranya bagaimana? Ya itu harus dibuang sampah-sampah emosinya. Dikuras habis. Anak dan orang tua pasti ya Mas ya? Idealnya semuanya. Tapi rata-rata anak nggak mau. Oh, anak nggak mau Jarang. Ngapain sih? Itu pasti artinya ya. Nggak apa-apa. Makanya kalau di kelas saya juga punya kelas untuk menterapi jarak jauh. Ya, mungkin beberapa kasus orang tua datang kepada saya mengeluhkan anaknya. Ada yang minggat lah, ada yang dibawa orang lah, ada yang musibah bapak dan lain sebagainya. Saran saya apa? Kan mereka gitu, Mas, Pak, tolong dong anak saya diterapi, anak saya di-training. Gini deh, sebelum ngurusin anakmu, urusin elu dulu, saya bilang gitu. Jadi yang diberikan siapa? Orang tuanya dulu. Karena apa? Energi orang tua itu berpengaruh kepada anaknya. Terpancar. Tadi yang saya sampaikan tadi ya, ibu yang cemas, anaknya 3 kali lipat lebih cemas. Jadi orang tua yang beres energinya akan berpengaruh pada anaknya. Gitu. Awalnya sih mereka ayo, tapi setelah mereka mempraktikkan benar. Bahkan ada satu kejadian anaknya tuh minggat, Mbak. Minggat. Ya udah akhirnya ngikutin metode saya. Seminggu kemudian dagangannya laris. Anaknya belum pulang tapi. Sekitar 2-3 kemudian anaknya pulang dan seolah nggak ada masalah. Padahal tadinya si anak ini memusuhi bapaknya terutama. Ya, ada lagi yang ya kurang lebih sama seperti itu. Jadi intinya apa, kalau ada orang tua yang merasa anaknya bermasalah, jangan cepat-cepat menyalahkan anak dulu. Karena siapa tahu anak itu hanya merespon energi orang tuanya saja. Gitu. Tidak berarti gini loh, seolah-olah memang ada anak yang nakal juga ada, gitu ya. Tapi biasanya anak nakal pun urusannya juga dari rumah kok. Kalau anak itu cukup dengan kasih sayang ya, dengan kasih sayang tuh nggak hanya duit ya Mbak ya, pasti, tapi pelukan, didengar, ucapan didengar, itu pengaruhnya beda. Si anak gitu dalam tumbuh kembangnya juga akan berbeda. Gitu. Ya. Gitu. Ini ngomongin tentang anak sangat menarik juga menurutku Mas. Tapi kalau dari yang pernah Mas handle gitu ya dengan klien-klien, biasanya apa lebih berat mana quote on quote memperbaiki anak yang mungkin karena rumahnya yang berantakan, mungkin kayak broken home, atau mungkin yang menerima bullying. Jadi yang faktor internal sama eksternal itu mana yang lebih sama? Sama aja ya? Sama, nggak ada bedanya. Jadi ya memang bullying, karena gini, bullying terasa jadi lebih kejam karena orang lain yang melakukan. Iya. Sementara kalau di rumah, seolah-olah terjadi normalisasi, dijewer gitu. Jewer itu sakit loh.
Karena sayang biasanya Ya. alasannya. Loh, enggak. Padahal enggak Padahal ya? enggak juga. Ada yang memang benar-benar kalau marah tuh nyubit. Jangan. Saya pernah satu kejadian, Mbak. Dulu salah satu anak buah saya di kantor saya yang lama itu galak sama anak-anaknya. Jam 7 malam dia tiba-tiba telepon saya nangis-nangis. Anaknya tiba-tiba mendadak panas tinggi. Padahal anaknya belum ada, masih hitungan bulan, belum ada setahun, masih kecil. Pertanyaan saya gini, lu apain? Iya mas, tadi saya cubit. Ya elah, bayi segitu kamu cubit, gitu. Keselnya sama suaminya, yang dicubit anaknya. Ya udah, saya terapi jarak jauh, turun panasnya. Jadi saya berpikir si bayi itu nggak bisa ngomong, tapi dia merespon dengan tubuhnya apa? Demam. Ya, itu nggak sampai setengah jam panas badannya turun. Iya. Dengan metode jarak jauh ya. Oke. Ya, Oke. Ini kalau metode kita akan bahas setelah ini ya Mas. Ya. Tapi kalau misalnya tadi ngomongin masih emosi, akar masalah emosi yang mungkin Mas temuin dan paling sering, paling rentan dibawa sampai dewasa itu apa Mas? Kalau pada anak ya ini omonginnya. Gini, saya bagi dua ya Mbak ya. Boleh. Yang pertama yang banyak saya temuin kan orang-orang di atas usia 30-40. Mostly, sebagian besar dari mereka memang punya masalah di masa lalu. Meskipun mereka tadinya nggak mau ngaku, menyangkal, atau memang tidak menyadari. Nah setelah saya sampaikan pandangan saya, mereka baru, oh iya ya, nah gitu. Kemudian mereka mempraktekkan, membereskan urusan-urusan emosi-emosi sampai emosi masa lalu. Yeah. Nah di usia yang sini kemudian ya alhamdulillah terjadi progres yang signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang orang-orang yang memang sedang di usia-usia segitu. Usia-usia paling muda, murid saya itu berapa ya? 17 tahun. Ada 17 tahun. SMP ada SMP. Itu kasusnya kecanduan pornografi. Pada masih SMP. Untungnya dia mau mau belajar gitu ya dan mempraktekkan. Nah, kalau yang dari usia katakan mulai dari usia 25 tahun ke bawah deh ya. Menurut saya itu jauh lebih mudah untuk ditangani. Karena? Kenapa? Karena sampahnya belum banyak. Gitu loh. Tantangannya adalah mereka menganggap itu bukan masalah. Iya. Nah, gak usah gitu. Anak-anak saya juga begitu. Ngapain sih? Gitu loh. Ada gitu-gitunya juga gitu. Dan usia-usia segitu kan usia-usia yang merasa saya bisa handle semuanya gitu. Energi masih besar gitu ya. Sehingga kadang-kadang tantangannya yang membuat mereka mau mempraktekkan ini. Itu jarang, Mbak. Anak-anak usia muda yang mau belajar self healing itu jarang gitu. Nah, kalau untuk orang-orang yang udah dewasa di atas 30, di atas 40 lah. Itu istilahnya udah terlanjur remuk gitu kan. Jadi, iya. Mau tidak mau mereka harus menjalankan itu. Ya. Kalau mereka nggak percaya juga nggak apa-apa, terserah. Tapi nggak akan ada efek apa-apa, saya bilang gitu. Karena apa yang saya sampaikan ini tentang sampah emosi tadi itu bagi saya itu bukan lip service gitu. Saya nyata-nyata saya merasakan sendiri, menemui dan bergelut dengan itu. Jadi saya tahu betul bagaimana seseorang itu banyak sampah emosi yang kemudian menghancurkan hidupnya. Gitu. Oke, ini kan nggak disadarin ya Mas. Dan tadi kita mungkin udah bisa masuk ke metode-metode tadi ya. Kita udah ngerti ada banyak emosi-emosi yang tersimpan, masa lalu atau mungkin ya kesedihan segala macamnya. Berarti metode apa yang Mas pakai dan ini apa? Apakah cuma satu metode atau ini tergantung tergantung ininya, kesalahannya, emosinya? Jujur memang sekarang ini saya mengajarkan metode terapi tapping which is aslinya dari Amerika, Emotional Freedom Technique. Itu ditemukan sekitar tahun 1990-an oleh seorang asal Amerika juga namanya Gary Craig dan masuk Indonesia tahun 2007. Saya belajar tahun 2008. Tapi sebelum saya kenal ini saya juga belajar Reiki lah apalah gitu ya. Tapi semua nggak serius gitu. Nah saya setelah belajar tapping pun saya juga belajar yang lain-lain juga. Nah, sebenarnya secara prinsip semuanya sama loh, healing gitu ya. Tapi entah kenapa dari beberapa yang saya praktekkan, saya merasa tapping itu lebih lebih terstruktur. Terstruktur
dan ada basis atau dasar ilmiahnya ada, basis psikologinya ada, basis energinya ada. Jadi saya anggap itu yang mungkin saya sebut relatif paling lengkap. Yeah. Nah, sehingga kemudian saya menerapkan metode ini untuk semua masalah yang saya hadapin. Dan bisa? Dan alhamdulillah bisa. Wow. Jadi istilahnya begini, kita analoginya rumah ya. Kita mau bangun rumah sebagus apapun, rumah kita jelek nih, mau tak renov gitu kan, mau dibagusin. Jangan salah, mau sebagus apapun kita renov rumah itu, kalau fondasinya tidak beres, suatu saat pasti hancur. Nah itu yang banyak terjadi. Orang belajar ini, belajar itu, praktek ini, praktek itu, afirmasi ini, afirmasi itu gitu ya. Tapi pertama nggak efek. Itu malah tambah belangsak dan lain sebagainya. Banyak kayak gitu. Karena apa? Basicnya tidak dibereskan dulu. Ya ibarat nih gelas nih ya. Nih kameranya mana nih? Nah ini gelas nih. Kalau kita mau ngisi gelas ini, syaratnya apa? Kita kosongin dulu. Gelasnya harus kosong. Kalau enggak dia akan tumpah-tumpah. Nah tumpahan-tumpahan inilah yang bermanifestasi dalam hidup kita menjadi masalah. Ada orang diabetes, ada orang stroke, ada cancer, ada sial melulu, ada yang berantem melulu, kawin cerai, sial melulu, dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Dampak sampai emosi itu nggak main-main, Mbak. Karena pondasinya tadi belum dibenerin. Energinya buruk. Gini, Mbak Sandra berdiri di pinggir jalan, ada truk sampah lewat. Apa yang dilakukan pertama kali? Mundur dong. Mundur. Pikir. Selain itu? Menjauh sih, pasti. Tutup hidung. Nah, respon pertama tutup hidung. Kenapa? Karena bau. Nah kita ini, itu truk sampah itu Mbak. Kita kemana-mana tuh bawa sampah sebenarnya. Ya, cuma yang kita sebarkan bukan bau secara fisik, tapi vibrasi, energi negatif yang ke sekeliling kita. Makanya ada orang tadi saya bilang, ada orang jadi nyebelin. Diem aja nyebelin. Ada loh kayak gitu. Pernah nggak ngalamin WA sama seseorang, dia pertanyaannya juga hal yang biasa, sederhana, nggak aneh-aneh. Tapi kenapa kita jawabnya kesel? Gini aja ditanyain sih. Gitu. Iya. Itu menandakan bahwa energinya memang buruk. Energi yang ngechat atau energi bisa dua-duanya. Karena sering sih itu bisa dua-duanya. Padahal sederhana loh ya. Iya. Mungkin kitanya juga lagi low energi, lagi banyak energi negatif juga sehingga mudah tertrigger. Nah dia apalagi gitu ya. Nah saya pernah kaitannya dengan energi ini, dulu ada sebuah film di National Geographic judulnya The Dog Whisperer. Sekarang juga ada kayak di YouTube 911 anjing apa. Dia ini cerita seorang pawang anjing. Dia namanya Cesar Millan, imigran dari Meksiko, kerja jadi awalnya jadi tukang mandiin anjing, kemudian menjadi expert anjing. Dia mengatakan begini, I don't train the dog but I train the people. Ya, jadi kalau ada anjing yang bermasalah, yang dibersihin bukan anjingnya dulu, ownernya dulu. Karena energi ownernya itu akan berpengaruh pada perilaku anjing. Iya benar itu. Jadi kalau ada anjing yang dominan, pasti ownernya lemah energinya. Oh, malah lemah. Karena apa? Karena dalam dunia hewan itu ada dua, memimpin atau dipimpin. Ya, kalau dia memimpin, dia menjadi leader of the pack. Pemimpin dari kawanan. Gitu loh. Dia akan menjadi sangat dominan. Meskipun anjingnya pudel. Tapi kalau energinya besar, dia bisa memimpin yang Doberman, yang ini. Karena energinya jauh lebih besar. Nah, begitu pula dalam hubungan manusia ya. Kalau kita berinteraksi dengan orang, yang penting energinya kita baik dulu. Nanti kalau energi kita baik, itu ya kita bisa terhindar lah dari energi-energi seperti itu. Contohnya ya misalkan orang-orang yang toksik seperti itu ya. Nah itu kita bisa terhindar seperti itu. Tapi ada orang yang setiap kali urusan ketemu orang gitu terus. Nah itu artinya red alert itu. Ya. Bahaya, berarti bisa jadi energimu ke yang menarik itu. Oh, jadi bisa dari ke diri sendiri juga ya Mas? Sangat. Karena memang kan banyak orang yang kayak kenapa ya misalnya pacaran dengan orang yang selalu ngebohongin dia, toksik gitu kan. Nah, kenapa dapatnya itu terus itu gitu ada ya. kaitannya dengan trauma. Jadi ada satu kasus itu datang ke saya, dia selalu di ghosting. Ternyata ketika kita telusuri, itu ada satu kejadian ketika dia usia 7 tahun, ayahnya pergi, cerai sama ibunya, pamit sama dia mulai hari ini papa udah gak sama kalian, pergi. Itu rupanya traumatis buat dia. Itu yang pertama. Yang kedua SMA atau kuliah
Gitu juga pacaran, ditinggal pergi lagi. Sejak itu terus, setiap pacaran di ghosting terus. Saya mencoba menganalisa ya, itu memang akhirnya apa? Dia punya trauma di ghosting. Dan jangan salah, ketika kita punya trauma, energi kita justru fokus pada trauma itu. Sehingga apa? Kita meng-attract energi-energi yang sejenis. Gitu. Makanya kenapa trauma itu harus dibereskan, ketakutan harus dihilangkan. Nggak cuma lip service, oh saya udah nggak takut lagi. Itu nggak kayak gitu. Karena ketakutan itu, meskipun dia bisa ngomong nggak takut ya, tapi kalau bawah sadarnya takut, jadinya Parkinson. Nah, satu kejadian ya, saya cerita kasus saya dulu, pernah nangis seorang udah usia cukup lanjut, 60 lebih. Penyakitnya macam-macam. Tapi waktu saya masih di terapis ya, bantu ibunya teman saya terapi. Saya kan bingung, penyakitnya ada diabetes, ada stroke, macam-macam. Sebenarnya saya masih baru awal itu. Nah, kemudian pertanyaan saya cuma satu, ibu apa yang ibu ingat-ingat membuat ibu sedih, takut, marah? Oh iya, waktu itu saya pernah waktu kecil tugasnya ada nganter adiknya ke toilet. Tapi dia ini juragan batik di Jogja. Jadi rumahnya di depan, ini pabrik batik, toilet di belakang. Tengah malam dia harus nganterin dan itu gelap. Selama bertahun-tahun dia mengalami ketakutan nganterin adiknya itu. Nah, pada saat tapping dia nangis. Tapping cerita masalah itu sambil nangis. Selesai tapping saya juga ngerti. Ngapain ya gitu ya, karena masih bingung. Tiba-tiba dia bilang teriak. Tanganku kok diem. Rupanya sebelumnya di tangannya tuh gini. Tremor. Iya. Sembuh, Mbak. Ingatan saya lari ke Muhammad Ali. Tahu Muhammad Ali? Dia kan Parkinson juga tuh. Saya amati, dia kan orang yang sangat istilahnya bermulut besar ya. Menjatuhkan mental lawannya dengan ngoceh sana. Itu menurut saya itu mekanisme dia mengatasi ketakutan dia sebenarnya. Mungkin loh ya, ini sok tahu aja gitu. Nah, kemudian dia menjadi Parkinson. Saya kaitkan dengan kejadian ibu tadi. Dia menekan ketakutan yang kena otaknya. Gitu. Jadi tubuh itu merespon emosi. Tubuh nggak bisa bohong, Mbak. Iya. Ya. Jadi kalau istilah saya itu tubuh kita itu terdiri dari menjadi 3 bagian. Body, mind, and soul ya. Tubuh, jiwa, dan pikiran ya. Itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Semua saling terkait. Yang menjadi juru bicaranya adalah tubuh kita. Tubuh kita. Kalau kita mengalami sakit kepala misalkan, itu artinya tubuh sudah ngasih tahu, Yun, lu ada stres, lu ada cemas, ada ini. Tubuhnya teriak dengan cara sakit kepala, asam lambung, dan lain sebagainya. Jadi selama ini kita memperlakukan penyakit itu sebagai musuh. Kita tembak, kita bom dengan menggunakan obat-obatan. Salah nggak? Enggak juga. Ya nggak ada cara lain. Kayak saya dulu minum obat tertentu gitu ya, 5 kali sehari, Mbak. Obat terkenal itu. Dokter 10. Ya kan mau nggak mau harus minum obat, terus saya nggak punya treatment lain selain itu kok. Tapi ternyata kan nggak selesai. Gitu. Nah, begitu ketemu akar masalahnya, alhamdulillah, saya itu jauh dari obat. Saya nggak mengatakan tidak sama sekali ya, tapi jauh dari obat. Nah, justru kita harus berterima kasih kalau kita itu sakit. Karena sedang dikasih tahu, ada pikiran ini, ada pikiran itu. Selesaikan cepat urusannya. Saya paham, Mbak, kalau saya udah mulai radang tenggorokan, udah mulai sakit pinggang, ini gitu. Akhirnya apa? Kita menjadi peka dengan tubuh kita. Karena sekali lagi tubuh kita itu jujur, nggak akan bohong sama kita. Ada orang sakit-sakitan, terus saya tanya, kamu mikir apa sih? Nggak mikir apa-apa, bohong. Udah bohong aja, nggak mungkin nggak. Kalau orang sehat, pikiran sehat, hati senang gitu ya, nggak akan sakit, Mbak. Apapun kondisinya. Benar seperti itu. Jadi yang susah ya, karena nggak mungkin kita senang terus. Oke, Mas, berarti kalau metodenya, case-nya dari aku aja deh, misalnya. Ini sedang, nggak tahu ya, aku ngerasanya tegang leher aja. Terus habis itu suka ya pusing. Nah, tapi konteksnya adalah beberapa saat belakangan ini memang lagi banyak kerjaan aja. Nah, tapi aku pikir apa karena kena panas tadi ya. Terus habis panas kan langsung kena AC. Jadi kayak pengap banget nih. Apa yang kira-kira bisa kulakukan, Mas, dalam metode itu? Boleh nggak sih, Mas? Jadi begini, bisa.
seringkali kita itu menyalahkan pihak ketiga. Ya, tadi kayak Mbak Sandra nyalain panas, nyalain AC. Ada lagi, bangun tidur nggak bisa nengok. Yang disalahin siapa? Bantal, nanti bantalnya dijemur, ya kan? Nah, ada lagi, kolesterol tinggi, yang disalahin siapa? Tukang sate, ya gitu. Padahal, tadi saya sebut di depan bahwa tubuh itu hanya merespon pikiran, sekali lagi. Ya, memang ada istilahnya pemicu-pemicu yang lain memang ada. Tapi sekali lagi, kalau basic fondasinya itu udah aman, mau dipicu kayak apapun juga gak akan sakit. Contoh sederhana, imun tubuh kita. Flu ya, contohnya flu ya. Loh, flu kan karena virus, bukan karena stres. Ya betul. Flu itu terjadi karena infeksi virus masuk ke tubuh kita. Tapi virus tidak akan masuk tubuh kita kalau imun kita bagus. Nah, kenapa imun kita drop? Karena stres. Contoh waktu COVID, Mbak. Banyak orang yang sudah didiagnosa kena COVID, masuk karantina, malah meninggal. Kenapa? Karena di dalam sana dia stres. Lihat orang mati, lihat orang tidak teriak. Stres. Saya punya pasien, bukan pasien lah ya, punya murid 2 orang kok yang mengalami itu. Dan mereka mengakui, dalam tanda petik, 3 orang malah, sangat terbantu proses penyembuhannya dengan tapping. Gitu. Jadi, ya apa ya, istilahnya fisik oke, psikis oke. Rezeki pun juga bisa oke. Iya, mengikuti ya. Iya. Nah, kasusnya Mbak Sandra, sini tegang ya. Oke, sekarang minum dulu. Minum dulu. Teknik ini mudah sekali. Teman-teman yang di rumah boleh ikutin kalau sedang mengalami keluhan apapun ya, fisik, tapi jangan yang aneh-aneh ya, misalkan cancer, luka nggak bisa. Luka nggak bisa, kalau luka ya diobatin. Iya, benar-benar. Keluhan-keluhan yang sifatnya sintomatis, pergejala. Ya, pergejala. Misalkan apa sih? Nyeri leher, nyeri bahu, sakit pinggang, sakit kepala, asam lambung ya. Sini tegang ya, Mbak ya? Iya. Otot leher belakang kan? Betul. 0 sampai 10 di level berapa kira-kira? Sekarang sih paling 5 lah. 5 ya, nggak terlalu ini. Oke, tapi sekarang kita coba, kita ketuk-ketuk ini, sini nih. Bebas kanan kiri ya? Bebas kanan kiri boleh. Ketuk-ketuk, jangan terlalu keras, jangan terlalu, sambil mengucapkan, walaupun tengkuk saya tegang, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Diucapkan, jangan ya. Walaupun bisik-bisik boleh nggak apa-apa. Walaupun tengkuk saya tegang, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Sekali lagi, walaupun tengkuk saya tegang, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Sekali lagi, walaupun tengkuk saya tegang, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Cukup? Pindah ke kepala sini. Ya. Ulangi sekali lagi, walaupun tengkuk saya tegang, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Oke, sekarang ke ujung alis. Nah, sini dengan dua tangan seperti ini. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Pindah ke pelipis. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Pindah ke bawah mata. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ke bawah hidung. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ke bawah bibir, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ke tulang selangka, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ke bawah ketiak. Ketiak terus sedikit ya, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Satunya, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Terus ke bawah dada atau bawah payudara, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Oke, cukup. Pencet pergelangan tangan seperti tarik nafas. Keluarkan. Tangan satunya tarik nafas. Keluarkan. Oke, sekarang minum. Coba dirasakan jujur. Masih berkurang, tambah sakit, apa hilang? Ini nggak 100% hilang, tapi berkurang jauh. Berkurang. Di level berapa sekarang? 2. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Yuk. Walaupun tengkuk saya masih tegang karena stres, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Sekali lagi, walaupun tengkuk saya masih tegang,
Karena stres, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Sekali lagi, walaupun tengkuk saya masih tegang, karena stres, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Oke, pindah ke kepala. Walaupun tengkuk saya masih tegang, tapi saya menerima. Karena stres, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ke ujung alis. Saya menerima dengan ikhlas. Pelipis saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah mata saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah hidung saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah bibir saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Tulang selangka saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah ketiak saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Satunya saya terima dengan ikhlas dan pasrah. Pencet tangan, tarik nafas. Keluarkan. Jangan satu lagi, tarik nafas. Oke, minum lagi. Coba dirasakan. Lebih berkurang lagi. Kurang lagi ya. Nanti setelah sesi ini diulang-ulang sampai 0. Jadi, tapi berarti itu dianggap berhasil bukan karena pikiran kita yang akhirnya teralihkan ke gerakan-gerakan tadi, Mas? Jadi bukan. Jadi begini. Metode ini ada gabungan dari energi healing dan psikoterapi. Energi healing itu diambil dari metode pengobatan Tiongkok atau akupunktur. Jadi yang tadi Mbak Sandra ketuk-ketuk ini ada titik-titik meridian tubuh. Oke. Ini titik akupunktur. Nah, titik ada berapa titiknya nggak sih, Mas? Ada berapa lamanya nggak sih, Mas? Kalau titik akupunktur itu ada total 365 titik. Wow. Jadi kalau Anda mau belajar akupunktur ya hafalin tuh, itu banyak gitu ya. Makanya orang yang belajar akupunktur tuh serius semua, nggak ada serius gitu. Banyak soalnya. Nah, di metode saya ini saya hanya menggunakan sekitar 11 titik saja. Dari sekian titik itu. Nah, itu metode pengobatan energi. Ya. Kemudian ada lagi pengobatan yang sifatnya psikoterapi. Tadi yang disampaikan itu mengandung berbagai macam metode. Ada Sedona Method, ada self hypnosis, ada NLP dan lain sebagainya. Jadi metode ini merupakan gabungan dari berbagai macam metode sebenarnya. Okay. Nah ini sebuah riset di Amerika kalau saya, itu namanya Dawson Church, PhD, dia meneliti tentang titik-titik tapping ini. Ketika kita ketuk-ketuk titik ini tanpa alasan ya, kita ketuk-ketuk begini saja, itu mereduce hormon kortisol sampai 43%. Oke. Ini hormon yang kontribusinya kemana? Hormon stres. Hormon stresnya itu tadi ya. Oke. Sehingga ketika kita ketuk-ketuk ini hormon stres berkurang, relax. Habis ini pasti ngantuk nanti. Iya ya. Ya, udah kelihatan muka ngantuk. Itu ya mungkin. Iya, jadinya lebih masuk akal sih, Mas. Karena mungkin kalau misalnya saya pusing, biasanya saya akan massage. Karena kayak paling enak tuh di massage gitu ya. Relax, tapi memang sayangnya karena emosinya belum dibersihkan, ya tetap aja muncul lagi. Betul. Iya, karena memang sebenarnya keluhan-keluhan yang dialami itu ketegangan otot atau ketegangan saraf. Kenapa saraf-saraf kita tegang? Karena ada persoalan-persoalan emosi tadi itu. Iya ya. Jadi kalau kita lagi marah, jengkel tuh sistem saraf kita tuh menegang. Munculnya kemana-mana. Dan tubuh kita tuh merekam. Merekam gitu. Dan ini nanti satunya sakit ini, sakit itu, dalam macam gitu. Tapi berarti kalau misalnya ke yang lebih berat, kalau ini kan Mas, mungkin saya tahu ya kerjaan gitu ya. Tapi kalau untuk yang traumatik, masa lalu kayak gitu, apakah memang tapping saja? Sama, tappingnya sama, cuma memang ada protokolnya. Ada protokolnya. Jadi lebih ribet gitu mungkin ya, lebih panjang. Sebenarnya sih enggak juga ya, hanya memang proses mengumpulkannya itu yang agak perlu waktu. Dan butuh butuh dalam tanda petik keberanian juga, kemauan dari seseorang mau nggak mengakui itu. Syarat utamanya itu dulu ya Mas ya, memang kita harus menerima, mengerti. Ada yang komplain ke saya, dulu saya yang disakitin kok saya harus menerima. Ya. Jadi begini sebenarnya, kalau misalkan Mbak Sandra disakiti seseorang, kemudian sekarang tapping, walaupun saya sakit hati, disakiti orang itu, tidak berarti itu Mbak Sandra menyetujui atau memvalidasi kelakuan orang itu, tidak. Tapi lebih kepada merilis emosi negatif yang kita alami. Jadi bukan kita terus menyetujui begitu saja kelakuan dia, enggak, kelakuan dia tetap salah. Tapi yang kita berdasarkan bukan itunya, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kalau orang kita nggak bisa ngapain, yang bisa kita ubah adalah respon kita terhadap persoalan itu. Itu. Dan itu nanti efeknya kemana-mana. Rezeki, perilaku, bisnis, dan lain sebagainya.
Makanya saya membuka kelas itu berbagai macam kelas saya buka gitu kan. Karena energi baik tadi itu ya Mas. Fondasinya yang harus beres. Maupun masalah apapun yang diberes itu fondasinya dulu deh. Gitu. Saya penasaran juga sih Mas, kalau misalnya kan biasanya ada ya orang yang kelihatannya mungkin secara fisik tidak terlalu cantik, mungkin tidak terlalu ganteng, tapi kayaknya kita senang gitu. Kata orang charming, menyenangkan gitu. Karismanya besar gitu ya. Gimana sih untuk punya aura yang sepositif itu sebenarnya Mas? Apakah ada caranya? Gini, saya cari analogi dulu deh. Kalau kita kepengen ruangannya bau wangi, kan disemprot wangian. Masalahnya kalau ruangan itu penuh sampah, dikasih wangi-wangian, enggak wangi sebentar, tapi habis itu nanti malah bercampur dengan bau yang busuk kan. Apa syaratnya? Buang yang busuk-busuk itu. Jadi itu nanti otomatis Mbak, begitu kita membuang sampah-sampah emosi, yang muncul vibrasi positif. Yang paling disenangi oleh peserta training saya yang mayoritas wanita perempuan adalah apa? Satu, wajah nampak lebih muda, lebih cerah. Jadi nggak perlu skincare lagi. Iya. Tapi memang inner itu kan memang menunjuk. Dan itu nggak cukup hanya dengan pikiran dan inner beauty, knowledge. Misalnya gini, kan banyak ya Mbak yang inner beauty gitu ya. Wah, gitu. Cantik dari tapi dalam. aura nggak bisa bohong. Iya. Saya pernah dulu waktu syuting ya dengan salah seorang artis lah papan atas gitu ya yang sudah pasti cantik ya. Tapi entah kenapa saya udah belajar tapi wajahnya kok keruh gitu auranya itu. Benar, suatu saat ada skandal besar. Aduh. Artinya apa? Memang aura itu nggak bisa bohong. Menyimpan emosi, mungkin dia takut juga ya. Ada jadi, yang diwaspadai. Ada kalau untuk orang yang sudah belajar tapping, itu nanti bisa membaca orang. Oke. Auranya keruh. Ini gitu. Dan itu bukan kesaktian Mbak, itu kepekaan. Jadi semakin sering kita merilis emosi sama-sama emosi itu, kepekaan kita juga semakin meningkat. Intuisi meningkat, insting meningkat, dan yang penting luck faktor juga meningkat. Luck faktor tahu? Faktor kerezekian, hoki. Nah, banyak yang ikut kelas saya memang tujuannya itu meningkatkan luck faktor. Tapi kembali lagi basicnya apa? Beresin fundamentalnya dulu, fondasinya beresin dulu. Balik ke situ lagi. Kembali ke situ lagi. Benar, setuju sih aku. Jadi mau apapun kasusnya, apapun masalahnya, beresin tuh fondasinya. Iya. Setelah itu gampang, mau kemana-mana gampang gitu. Setuju karena biasanya kan katanya positif energi membawa positif ya rezeki juga ya Mas. Ini pertanyaan terakhir Mas, kalau kira-kira ada yang penonton Kipas ini mungkin memendam perasaannya, mungkin masih malu untuk datang ke kelas gitu, apa yang bisa dilakukan kalau di rumah aja? Jadi begini, justru karena banyak yang minta ke saya untuk kelas offline, tatap muka, saya justru menghindari. Kenapa? Pertama butuh transport, butuh tempat, butuh biaya, akibatnya menjadi mahal. Saya gini loh, sebenarnya kalau mau belajar di YouTube banyak kok yang gratisan juga banyak gitu ya. Cuman protokol silakan, banyak di YouTube banyak yang. Karena kan takutnya misleading, ternyata nggak bekerja. Ya itu pilihan ya. Oke. Kalau saya sih memilih yang ada mentor gitu kan, supaya kalau ada apa-apa kan ada yang ditanyain kan begitu ya. Nah, saya membuka kelas itu semuanya online. Ya online dalam arti saya membuka melalui link ID, terapi tapping dan terapi tapping Indonesia. Jadi mau kelas apa aja di situ ada. Nanti tinggal pilih, ya biasalah proses transfer segala macam. Nanti akan mendapatkan materi berupa video, dikirim melalui email. Kemudian juga nanti tetap bisa berkomunikasi dengan saya juga. Saya dikasih bahasa saya kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Boleh berarti ya? Boleh, ada saya terbuka. Nah, juga yang sekarang justru banyak itu private Mbak. Banyak yang private. Mungkin kalau untuk persoalan yang serius ya, biasanya sangat personal. Mereka memilih privat dengan saya. Tapi sekali lagi saya tidak menerima privat offline. Privatnya juga tetap online pakai Zoom. Supaya apa ya? Supaya kita nggak kemana-mana, nggak repot, menghemat dan sejauh pengalaman saya online itu malah justru membuat orang lebih terbuka. Karena kalau ketemu nih kita baru kenal sekali, nggak mungkin dia mau curhat ke saya. Ya saya memang nggak ada sesi curhat sih, tapi kan saya bertanya, kamu ada masalah apa? Tidak semua orang ketemu langsung cerita kayak ke psikolog gitu. Dan saya juga bukan psikolog, saya nggak ngerti caranya kalau ada kayak gitu. Tapi kalau online saya masih bisa menghandle gitu. Gitu.
Jadi kelas saya lebih banyak online dan sangat mudah dengan investasi yang sangat terjangkau. Nah yang menarik sekarang ini kan era AI ya Mbak, Artificial Intelligence. Saya juga mengeksplor, membuat konten-konten menggunakan AI dan sepertinya sekarang hampir 70% hidup saya itu tersupport oleh AI. Nah saya malah sekarang menciptakan protokol baru dengan metode tapping ini. Saya menggali banyak orang yang masa hidupnya mentok ya. Ternyata kalau ditelusuri itu nanti tidak berhenti di kehidupan kita sekarang. Ada faktor orang tua, leluhur dan sebagainya. Ini bukan faktor mistik ya, ini ada ilmunya. Namanya family constellation dan epigenetik. Jadi emosi itu saya diturunkan. Misalnya kakeknya Mbak Sandra dulu pemarah gitu ya. Itu cucunya berpotensi seperti itu. Tidak hanya itu, kehidupannya pun juga berpotensi menduplikasi. Jadi dengan adanya AI ini saya kemudian menggali dan saya menciptakan satu protokol baru yang betul-betul advance lah ya untuk kalau orang memang benar-benar ingin bertransformasi secara paripurna. Sempurna nggak ada Mbak, tapi paripurna. Karena di situ saya nggak hanya membaca dari aspek EFT atau tapping saja, tapi ada family constellation, ada epigenetik, ada NLP dan ada yang macam-macam. Oke. Berarti emang sebaiknya kalau memang sudah mengerti, memendam perasaan, emosi ya memang sebaiknya mencari kelas aja ya, jangan terlalu dipendam-pendam. Nggak ada teknik praktis ya Mas ya? Kenapa? Nggak ada teknik praktis yang bisa dikasih mungkin. Ya tadi itu, yang tadi tapping kayak tadi gitu ya. aja. Pokoknya gini, kalau ngalamin apapun, praktekin yang tadi itu aja. Itu udah yang paling sederhana itu. Paling sederhana tapi minimal meredakan ya. Bahkan sekarang saya buka kelas itu, kelas-kelas apa ya, kelas-kelas murah lah ya. Saya buka kelas istilahnya P3K kecemasan. Pertolongan pertama pada kecemasan. Saya hanya jual 99.000 saja itu. Karena banyak sekali orang cemas. Iya benar. Ya. Nah, itu untuk menjembatani kan, mohon maaf ya, ada beberapa orang yang mungkin budget sekian masih terlalu berat. Nah, ini saya buka kelas yang ya kalau segitu masih berat ya nggak tahu harus gimana saya. Gitu ya. Yang memberi akses untuk lebih banyak orang yang bertransformasi itu juga maksud lah ya saya, Mas. Gitu. Karena kenapa kok nggak gratis saja? Ya, jadi gini Mbak, saya dulu sering ngadain kelas gratis. Pertama, suka ada donatur. Yang kedua memang saya juga nggak terlalu repot lah, nggak terlalu pelit lah ngajarin orang gitu ya. Saya ngajarin orang gratis. Tapi yang gratis itu jarang berhasil. Beneran. Gampangi, nyepelin. Iya karena nggak ada komitmennya mungkin ya Mas. Nggak ada pengorbanan. Terus nanti mentok dikit udah nggak mau lagi. Karena apa? Karena merasa nggak ada kontribusi apapun. Jadi padahal masalahnya bukan di toolsnya, masalah di dia nggak serius memperlakukannya. Itu sih Mbak. Oke, Mas. Nanti kalau misalnya memang ada yang merasa memerlukan kelas ya boleh ke Mas Yun, boleh. Silakan. Mau buka YouTube juga tadi kata Mas Yun, tapi ya hati-hati juga ya untuk membuka YouTube-nya. Thank you Mas, insight-nya banyak sekali. Semoga sehat terus, semoga sukses terus juga. Amin, terima kasih. Terima kasih juga teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya.